Halo teman-teman semua, apa kabar kalian di tengah kondisi ekonomi yang belakangan ini sedang tidak menentu? Harga sembako naik, biaya bensin melambung, dan kabar tentang efisiensi atau bahkan PHK terdengar di mana-mana. Rasanya gajian pun langsung ludes hanya untuk menutupi kebutuhan dasar. Cemas, itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Tapi, jangan biarkan kecemasan itu melumpuhkan kita. Kali ini, kita akan membahas 5 langkah strategis untuk bertahan secara finansial di saat ekonomi sedang melemah. Ini bukan tentang menjadi kaya mendadak, tapi tentang membangun benteng pertahanan yang kuat agar kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Mari kita mulai. Langkah 1. Audit keuangan, cek kondisi keuangan kita. Langkah pertama dan yang paling krusial adalah melakukan audit keuangan. Bayangkan kita sebagai seorang komandan di medan perang. Sebelum menyerang, kita harus tahu di mana posisi kita, berapa amunisi yang kita punya, dan di mana musuh berada. Dalam hal ini, medan perangnya adalah dompet kita. Caranya sangat sederhana. Pertama, tulis semua pemasukan, gaji pokok, tunjangan, bonus, pendapatan sampingan, semuanya. Tulis dengan jujur dan detail. Kedua, lacak setiap pengeluaran. Ini yang paling menantang. Selama 1 bulan ke depan, catat semuanya. Dari bayar listrik, cicilan, sampai beli kopi di kantor dan jajanan anak. Gunakan aplikasi pencatat keuangan atau cukup buat spreadsheet. Ketiga, inventarisasi semua utang. Utang kartu kredit, KTA atau kredit tanpa anggunan, cicilan motor, semuanya. Tulis besarnya, bunganya, dan tenornya. Setelah selesai, kamu akan punya peta keuangan yang jelas. Mungkin kamu akan terkejut melihat di mana saja uang itu hilang. Tapi ini adalah titik awal yang sangat kuat untuk mengambil alih kendali. Langkah kedua, potong pengeluaran. Waktunya diet finansial. Oke, peta sudah di tangan. Sekarang langkah kedua adalah memotong pengeluaran dengan cerdas. Ini bukan berarti kita harus hidup menderita. Ini adalah diet finansial, bukan kelaparan finansial. Gunakan aturan 50, 30, 20 sebagai panduan. 50% untuk kebutuhan pokok, prioritas utama, makan, transportasi, listrik, air, tempat tinggal. 30% untuk keinginan, hiburan, jajan, liburan, nonton streaming. Disinilah potongan terbesar bisa dilakukan saat ekonomi sulit. 20% untuk tabungan dan investasi. Ini wajib. Anggap ini membayar diri sendiri di depan. Bagaimana cara memotongnya? Pertama, masak di rumah. Kurangi jajan di luar atau beli kopi. Bisa hemat ratusan ribu per minggu. Kedua, review semua langganan. Netflix, Spotify, aplikasi berbayar. Mana yang benar-benar kamu gunakan? Batalkan yang tidak perlu. Ketiga, buat daftar belanja. Saat ke supermarket atau belanja online, buat daftar dan tegaskan diri untuk tidak keluar dari daftar itu. Keempat, cari alternatif lebih murah. Gunakan transportasi umum, cari produk merek swasta yang kualitasnya bagus, atau tawar-menawar di pasar. Langkah ketiga, amankan dan tingkatkan pendapatan. Mengurangi pengeluaran hanya setengah pertempuran. Setengahnya lagi adalah memastikan aliran pemasukan kita aman dan jika memungkinkan bertambah. Pertama, amankan pekerjaan utama. Di saat ekonomi lesu, perusahaan mencari cara untuk efisiensi. Jadilah karyawan yang sulit digantikan. Tunjukkan kontribusi Anda, proaktif, dan jangan berhenti belajar. Ikuti pelatihan atau kursus online yang relevan dengan pekerjaanmu. Upskilling adalah investasi terbaik untuk karirmu. Kedua, cari sumber pendapatan tambahan, side hustle. Ini era digital, peluang ada di mana-mana. Tidak perlu yang muluk-muluk. Punya skill menulis? Coba jadi freelance writer. Hobi memasak, jualan kue atau catering harian secara online. Punya mobil atau motor? Coba sewakan lewat aplikasi. Jadi guru privat untuk anak-anak sekolah di sekitar rumah. Pendapatan ekstra sebesar 500.000 hingga 1 juta rupiah per bulan bisa sangat membantu menutupi kebutuhan atau bahkan untuk ditabung. Langkah keempat, kelola utang dengan cerdas. Utang, terutama utang konsumtif dengan bunga tinggi seperti kartu kredit, adalah parasit yang menggerogoti keuangan kita. Prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Ini disebut metode avalanche. Bayar minimum di semua utang lain dan alokasikan dana ekstra untuk melunasi utang bunga tertinggi. Ini akan menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Jika semua bunga mirip, gunakan metode snowball. Lunasi utang dengan saldo terkecil dulu. Ini memberikan dorongan psikologis saat kamu berhasil menutup satu akun utang.
Tips proaktif, jangan ragu untuk menghubungi bank atau pemberi pinjaman. Minta restrukturisasi atau negosiasi agar bunga bisa diturunkan. Mereka lebih suka kamu tetap bayar dengan bunga lebih rendah daripada kamu macet-macetan. Langkah kelima, benteng pertahanan, dana darurat, dan mindset yang tepat. Ini adalah langkah terakhir tapi yang paling vital untuk ketenangan jiwa, membangun benteng pertahanan, dana darurat, dan mindset yang tepat. Apa itu dana darurat? Ini adalah dana khusus yang hanya boleh digunakan untuk situasi darurat, misalnya tiba-tiba PHK, sakit dan harus rawat inap, atau kecelakaan. Bukan untuk ganti handphone baru atau liburan dadakan ya. Berapa besar yang ideal? Minimal 3-6 kali dari total pengeluaran bulananmu. Jika pengeluaranmu 5 juta rupiah per bulan, maka dana daruratmu harus 15 juta hingga 30 juta rupiah. Di mana menyimpannya? Tempat yang aman, liquid atau mudah dicairkan, dan risikonya rendah. Bisa di rekening tabungan terpisah, jangan pakai ATM-nya ya. Deposito atau reksadana pasar uang, jangan pernah letakkan dana darurat di saham. Terakhir, yang tak kalah penting, mindset. Saat ekonomi sulit, berita buruk akan bermunculan. Jangan panik, fokus pada hal yang bisa kita kontrol, pengeluaran kita, usaha kita, dan reaksi kita. Jangan terpancing untuk melakukan panic selling pada investasi jangka panjangmu. Ingat, siklus ekonomi itu naik turun. Ini juga akan berlalu. Mari kita rangkum 5 langkah strategis untuk bertahan secara finansial. 1. Audit keuangan. Tahu di posisi kamu berada. 2. Potong pengeluaran. Lakukan diet finansial yang cerdas. 3. Amankan dan tingkatkan pendapatan. Jadi berharga di kerjaan dan cari sampingan. 4. Kelola utang dengan cerdas. Lunasi yang bunganya paling tinggi dulu. 5. Bangun dana darurat dan mindset tepat. Siapkan perisai dan tetap tenang. Kondisi ekonomi yang sulit bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh dalam mengelola keuangan. Saya tantang kamu untuk memulai langkah pertama hari ini juga. Ambil selembar kertas atau buka spreadsheet dan mulailah mencatat pemasukan dan pengeluaranmu. Langkah mana yang menurutmu paling menantang? Mari kita saling mendukung dan berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan kita bisa melewati ini bersama.